Selamat siang, Pak Dus. Selamat siang, Pak Rian. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, Pak Rian, hari ini kabar saya baik. Baik, cinta Tuhan sangat luar biasa ya Pak untuk kita. Sebentar kan Pak Pius mau melanjutkan coaching dengan Pak Patris, betul ya Pak ya? Betul sekali, Pak Rian. Jadi yang saya mau tahu selaku observer, saya mau tahu sejauh mana nih persiapan Pak Pius untuk proses coaching. Terima kasih Pak Rian. Yang pertama, saya menyiapkan waktu dan tempat untuk Pak Patris untuk proses coaching nanti. Yang kedua, saya tentu menyiapkan rubrik penilaian. Yang ketiga, dan ini yang paling penting menurut saya Pak Rian, saya mempelajari lebih dalam lagi mengenai proses coaching dengan alur tirta. Seperti itu Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Pius. Saya melihatnya persiapannya sangat luar biasa Pak. Ini yang berikutnya Pak Pius, saya juga mau tahu dari 3 kompetensi yang diikuti, yang nanti Bapak mau fokuskan atau spesifik yang ingin dikembangkan selama proses coaching dengan Pak Patris, yang mana Pak? Terima kasih Pak Rian. Dari ketiga kompetensi inti coaching itu, saya fokus ke mengajukan pertanyaan berbobot Pak Rian. Indikatornya pertanyaan berbobot seperti apa Pak? Oke Pak Rian. Jadi saya kira pertanyaan berbobot adalah proses untuk mencapai ke situ, atau supaya nanti saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach atau Pak Patris. Dalam hal ini saya mencatat kata-kata kunci dari apa yang Pak Patris sampaikan, kemudian saya memperhatikan intonasi atau volume suara dari Pak Patris selaku coach, juga bisa mengamati bahasa tubuh coach saya atau dalam hal ini Pak Patris. Demikian Pak Rian. Persiapan yang sangat luar biasa bagus. Ini sebenarnya observasi indikator ketercapaian yang ingin Pak Pius capai nanti selama proses coaching dengan Pak Patris seperti apa? Terima kasih Pak Rian. Indikator pencapaian yang saya harapkan dari proses coaching dengan Pak Patris nanti, saya berharap di akhir proses coaching nanti Pak Patris setelah berkolaborasi dengan saya bisa menemukan sendiri solusi atas masalah yang Pak Patris hadapi saat ini. Itu indikatornya Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Pius untuk jawabannya, untuk persiapannya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Pius untuk melakukan proses coaching dengan coaching kita hari ini, yaitu Pak Patris. Silakan Pak Pius. Terima kasih Pak Rian. Halo Pak Patris, selamat siang. Ya, halo Pak Pius, selamat siang juga. Bagaimana kabar Pak Patris? Puji Tuhan Pak, kabar baik. Kalau dengan Pak Pius sendiri bagaimana kabarnya Pak? Kabar saya baik juga Pak Patris. Iya. Jadi begini Pak Pius, mohon maaf dulu sebelumnya mengganggu waktunya Pak Pius ya. Tidak apa-apa Pak Patris. Jadi saya ingin menyampaikan unek-unek ini Pak Pius ya. Unek-unek ini menyangkut sikap siswa kita sekarang ini, terlebih khusus Pak Pius anak wali kelas saya sendiri ya. Jadi ini nggak apa-apa nih Bapak, tidak ada kesibukan lain Pak ya? Tidak ada Pak Patris, saya sudah meluangkan waktu ini untuk Pak Patris. Oke, baik ya, terima kasih Pak Pius. Jadi begini Pak Pius, kebetulan ini kan saya ini kan wali kelas Pak Pius ya. Akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini Pak Pius, anak-anak wali saya itu kebanyakan siswanya sudah tidak lagi rajin untuk datang ke sekolah. Itu yang terlebih khusus yang kelas 3 nih Pak Pius. Nah, yang kedua, banyak juga siswa-siswa saya ini yang sering terlambat masuk sekolah. Itu. Padahal Pak Pius, tempat tinggal mereka itu tidak terlalu jauh dari sekolah. Mereka berada di lingkungan sekolah saja gitu. Sehingga selama ini saya selalu memikirkan hal itu Pak.
Oke, kalau saya boleh simpulkan Pak Patris saat ini punya dua masalah ya Pak Ya, Patris ya, ya. Yang pertama, siswa atau anak-anak kelas 3 di sekolahnya Pak Patris itu sudah tidak rajin lagi datang ke sekolah. Ya. Gitu ya Pak. Yang berikut, datang ke sekolah pun sering terlambat. Iya Pak, iya sering terlambat. Padahal rumah mereka itu tidak jauh dari sekolah. Oh, iya. Begitu ya Pak ya? Iya Pak, ya. Oke, itu nanti masalah yang kita diskusikan di proses coaching ini Pak Patris. Iya. Minta maaf Pak Patris, saya mau tanya dulu. Yang Pak Patris ingin dapatkan, dari proses coaching kita nanti apa Pak Patris? Iya, baik. Yang saya ingin dapatkan Bapak Ibu, Bapak ya setelah nanti coaching dengan Bapak Pius, yang pertama penentuan solusi atas masalah yang dihadapi ini gitu. Soalnya selama ini Bapak, saya sudah berupaya untuk selalu mengingatkan mereka gitu bahwa cobalah untuk datang sekolah lebih awal lagi ya, artinya lebih tepat waktu gitu. Nah, yang saya heran itu Pak, anak-anak ini justru yang tinggalnya dekat dengan sekolah, justru mereka yang terlambat. Mereka beralasan bahwa ya tunggu loncat dulu lah baru pergi ke sekolah gitu, karena mereka beralasan bahwa rumahnya dekat sudah dengan sekolah gitu. Oh, jadi yang Pak Patris ingin dapatkan dari proses coaching kita nanti ini adalah Pak Patris bisa mendapatkan gambaran atau solusi lah ya dari masalah yang Pak Patris hadapi nanti. Begitu ya Pak Patris ya? Iya Pak. Iya. Pak Patris tadi ingin melihat perubahan dari anak-anak Pak Patris yang Pak Patris mengajar selama ini di sekolah. Bisa diceritakan sekali lagi Pak Patris, perubahan seperti apa yang betul-betul Pak Patris harapkan, atau perubahan seperti apa yang betul-betul Pak Patris harapkan siswa tunjukkan di sekolah? Iya, baik, terima kasih Pak. Tentunya Pak ya, kita sebagai guru ya, kita menginginkan siswa kita itu yang pertama untuk disiplin ya. Yang kedua, kita menginginkan bahwa karakter siswa itu setidaknya harus bisa diolah, dibentuklah mulai dari sekarang gitu. Itu yang saya inginkan. Dari sekarang siswa kita ini, siswa saya ini Pak, seolah-olah karakternya susah untuk dibentuk gitu. Kita mau menasihati mereka tapi mereka tidak mau mendengar hanya sepintas tapi tidak mau menjalankannya. Sehingga yang saya harapkan bahwa saya maunya Pak, ke depannya siswa ini berubah gitu, lebih menghargai lagi waktu gitu. Oke, saya sudah menangkap Pak Patris. Jadi perubahan yang Pak Patris inginkan terjadi pada anak-anak Pak Patris di sekolah lah, disiplinnya semakin meningkat, yang ditunjukkan nanti melalui datang sekolah tepat waktu, lebih rajin lagi datang ke sekolah, jangan tunggu lonceng dibunyikan. Seperti itu ya Pak Patris ya? Iya Pak. Oke Pak Patris, saya kira itu harapan yang mulia sekali Pak Patris. Saya kira memang selaku guru kita selalu mengharapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau boleh saya tanya Pak Patris, ngomong soal disiplin itu kan bisa kita nilai Pak Patris ya? Iya. Kira-kira level kedisiplinan anak-anak Pak Patris di sekolah ini level berapa Pak Patris? Anggaplah dari 1 sampai 10 itu level kedisiplinan anak-anak Pak Patris di sekolah itu ada di level berapa Pak Patris? Iya Pak, terima kasih. Kalau berdasarkan hasil pengamatan saya selama ini, kalau kita kondisikan dengan level, saya rasa dari 1 sampai 10 itu mereka masih berada pada level 6. Level 6 lah. Iya. Level 6 berarti itu kan di atas cukup Pak Patris. Iya, secara presentasi tapi
Secara presentasi memang cukup Pak, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah ada beberapa sebagian besar siswa ini sebagian yang tidak susah sekali untuk diatur, gitu. Memang secara keseluruhan memang di atas presentasi, tapi sebagiannya ini yang susah untuk diatur, gitu, dari segi kedisiplinannya. Oke, siap Pak. Saya kira memang apa namanya ya Pak Patris ya, untuk bisa membuat anak-anak itu sempurna pada saat yang sama, saya kira agak susah Pak Patris ya. Iya. Oke, tadi Bapak bilang bahwa kedisiplinan anak-anak Bapak di sekolah itu jika dibawa ke level, mereka masih di level 6. Harapan Pak Patris itu level kedisiplinan mereka itu ada di level berapa harapannya Pak Patris? Ya baik Pak, kalau keinginan sih apa keinginan kita sebagai guru, keinginannya sih mereka levelnya level baik lah, seperti level 8 gitu, di mana kedisiplinannya sudah baik sekali gitu. Iya, maunya sekurang-kurangnya ada di level 8. Iya, ada di level 8. Syukur kalau naik ke level 9. Kira-kira Oke. Pak Patris, untuk mencapai level 8 itu, tadi kan level kedisiplinan anak Bapak di level 6. Harapan Pak Patris, kedisiplinan mereka naik level atau naik tingkat lah ya Pak Patris. Ya. Naik ke level 8. Langkah-langkah perubahan seperti apa yang Pak Patris mungkin sudah lakukan selama ini atau sedang dipikirkan untuk mencapai level tadi? Ya baik, terima kasih Pak. Kalau langkah-langkah yang saya sudah lakukan selama ini, jadi kebetulan Pak saya sendiri adalah seorang wali kelas ya. Selama ini di dalam kelas itu saya sering sekali memberikan motivasi kepada mereka, memberikan semangat supaya mereka itu tetap rajin datang sekolah. Setidaknya disiplin ini bisa lebih baik lah. Nah, langkah yang kedua yang kami sudah lakukan selama ini Bapak, saya sudah sering mengkomunikasikan hal ini terhadap orang tua siswa, gitu. Karena kebetulan tempat tinggal siswa ini dekat dengan sekolah, jadi saya sering berkomunikasi. Jadi begini loh, kondisi anak Bapak ini hampir setiap hari dia selalu terlambat datang sekolah. Berbeda sekali dengan teman-temannya yang tempat tinggalnya agak jauh dari sekolah, gitu. Nah di sini orang tua hanya melihatnya bahwa kami sih tidak tahu Pak kalau anak kami itu sampai di sekolah itu terlambat. Soalnya kalau kami melihat ya di setiap pagi itu dia berangkatnya lebih awal. Bahkan teman-teman yang lain sudah belum nampak di jalan, dia sudah keluar duluan dari rumah gitu. Nah di situ dari hal itu Pak, kemarin saya coba menelusuri kira-kira kok bisa anak ini berangkatnya lebih awal dari rumah tetapi terlambat sampai di sekolah. Ternyata anak-anak ini pada saat berangkat dari rumah dia cenderung pergi ke rumah temannya, terlebih khusus teman-temannya berasrama, dia nongkrong lagi di situ gitu. Dia nongkrong masih nongkrong di situ. Dia setelah berangkat start dari rumah dia tidak langsung ke sekolah, dia nongkrong lagi di tempat lain gitu. Oke. Pak Patris sangat luar biasa. Yang pertama, ternyata selama ini Pak Patris sudah melakukan dua hal besar. Yang pertama, selalu mengingatkan atau menyadarkan anak-anak yang selaku wali kelas akan pentingnya kedisiplinan. Dan lebih jauh dari itu, dari yang Pak Patris ceritakan tadi, Pak Patris sudah membangun komunikasi dengan orang tua. Iya, semacam memberi gambaran kepada orang tua. Seperti inilah kehadiran anak Bapak selama ini di sekolah. Maksudnya datang sekolahnya selalu terlambat. Saya kira Pak Patris, langkah yang Bapak ambil mengkomunikasikan masalah anak-anak Bapak dengan orang tua peserta didik sendiri, itu sangat luar biasa Pak Patris. Luar biasa sekali. Nah, selain dua langkah itu Pak Patris, apakah masih ada strategi lain yang dipikirkan untuk mencapai level 8 tadi itu? Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk strategi lain Pak, kebetulan masalah ini saya sudah bahas dengan guru bimbingan konseling gitu. Jadi dan juga teman-teman yang guru piket. Jadi pada saat pagi pada saat berangkat sekolah itu,
Ya, kami dengan guru piket dan juga dengan guru bimbingan konseling sudah membagi tugas. Artinya kami sudah memantau mereka di pos-pos di mana mereka sering nongkrong. Itu untuk memantau. Jadi ketika mereka sering nongkrong ke situ, kami harus upayakan, ayo jangan nongkrong lagi, kita pergi sekolah gitu. Jadi kebetulan ada 3 posnya mereka ini yang sering nongkrong ketika pagi hari menjelang mau berangkat ke sekolah itu. Jadi untuk beberapa hari ke depan dan beberapa hari ini kami sudah mulai terapkan itu. Jadi kami selaku guru piket dan juga guru bimbingan konseling, kami sudah membagi tugas. Artinya setiap pagi itu kami selalu pantau mereka di pos-pos tempat mereka sering nongkrong itu, Pak. Gitu. Terima kasih Pak Patris. Jadi ada 3 langkah ini Pak Patris. Tadi selaku wali kelas, dalam kelas selalu menyadarkan anak-anak tentang pentingnya kedisiplinan. Lalu yang kedua, membangun komunikasi dengan orang tua peserta didik. Yang ketiga tadi bekerja sama dengan guru BK dan guru piket ya Pak Patris. Iya. Oke. Dari ketiga cara ini Pak Patris, mana kira-kira yang menurut Pak Patris lebih pas atau lebih nyaman untuk bisa naik level disiplinnya siswanya Bapak tadi? Oh. Untuk saat ini misalnya, untuk saat ini. Kalau untuk atau ketiga-tiganya langsung dijalankan ya Pak Patris? ya, kalau dari saya pribadi Pak ya, memang ketiga-tiganya ini harus dijalankan gitu, harus dijalankan maksimal. Karena kami sudah terapkan beberapa tahap ini, tapi hasilnya masih sama saja, sehingga kami kemarin menyepakati bahwa ya udah kita menjalankan saja 3 cara ini ya. Pertama tadi selalu memberikan motivasi, terus berkomunikasi baik dengan orang tua, dan ketika jadwal piket ya kami akan selalu memantau mereka di tempat-tempat mereka yang sering nongkrong itu, Pak. Oke, jadi Pak Patris berkomitmen untuk menjalankan 3 cara ini ya untuk meningkatkan kedisiplinan anak-anak Pak Patris di sekolah. Begitu ya Pak Patris? Iya, Pak. Oke, luar biasa Pak Patris. Yang berikut Pak Patris, selain orang tua, selain guru piket, selain guru BK, bimbingan konseling, kira-kira siapa lagi ya yang bisa membantu Bapak di sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik? Iya. Baik, pertama kalau bukan pimpinan lembaga Pak ya, artinya masalah-masalah ini kita selalu komunikasikan dengan pimpinan atau dalam hal ini kepala sekolah gitu. Yang kedua, bukan hanya bukan hanya seorang guru piket saja, tapi semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah terus kami minta kerjasamanya. Jadi ketika melihat anak-anak yang sedang nongkrong di jam berangkat sekolah itu tolong dihimbaukan untuk segera masuk ruangan gitu. Oke, jadi betul sekali Pak Patris. Apapun tindakan atau perlakuan yang kita berikan kepada anak-anak kita di sekolah harus sepengetahuan dan atas izin pimpinan ya, atau kepala sekolah sebagai penanggung jawab penuh ya Pak Patris ya, terhadap apapun yang kita lakukan di sekolah terhadap anak-anak kita. Dan juga luar biasa sekali konsep berpikir Pak Patris bahwa bukan hanya wali kelas, bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya guru piket atau BK saja yang bertanggung jawab mendisiplinkan anak-anak, tetapi semua guru ya yang ada di sekolah. Iya. Maaf Pak Patris, saya bertanya ini. Apakah Bapak yakin ini solusi yang Pak Patris temukan tadi bisa meningkatkan level kedisiplinan anak-anak Bapak di sekolah? Ya, baik. Kalau ditanya tentang yakin Pak ya, saya rasa bahwa ini adalah solusi yang bisa kami terapkan sudah. Jadi jujur Pak, kita ini sebagai guru punya keterbatasan juga. Yang kedua, waktu kita juga terhadap anak-anak itu kan terbatas. Nah, di mana waktu terbanyak anak-anak itu adalah ketika dia berada dengan orang tuanya, gitu. Maka menurut kami langkah-langkah yang tepat sudah seperti ini, gitu. Sehingga
yang paling penting di sini adalah komunikasilah dengan orang tua itu tadi. Jadi supaya orang tua juga harus memahami seperti apa perilaku anaknya, seperti apa perbuatan tindakan anaknya ketika tidak bersama dengan orang tua atau pada saat berada di lingkungan sekolah gitu. Saya rasa Pak hanya strategi inilah yang bisa kami terapkan. Jujur kita juga punya keterbatasan lah Pak ya, gitu. Kita juga punya keterbatasan, apalagi waktu kita juga terbatas sih, sehingga paling hal-hal yang kita lakukan hanya sebatas ini saja. Oke Pak Patris, jadi dari Pak Patris mendapat gambaran bahwa Pak Patris cukup yakin bahkan yakin ya 3 strategi tadi bisa menaikkan level kedisiplinan anak-anak Pak Patris di sekolah. 3 itu tadi adalah selalu mengingatkan anak-anak di kelas tentang pentingnya kedisiplinan, kemudian melibatkan guru piket, melibatkan guru PBK, kemudian melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah, terutama PTK-nya ya, pendidik dan tenaga kependidikannya. Dan satu yang sangat luar biasa dari Pak Patris, yaitu selalu menyampaikan kepada orang tua anak didik itu mengenai kedisiplinan anak-anak mereka di sekolah. Saya kira itu luar biasa Pak Patris. Memang perlu kita laporkan secara terus-menerus seperti apa anak-anak didik itu di sekolah kepada orang tua mereka, supaya apa? Supaya nanti orang tua juga merasa bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Kemudian karena banyak juga orang tua itu ya, sebenarnya mereka mau melakukan sesuatu kepada anak-anaknya, tetapi karena tidak ada informasi, tidak ada gambaran seperti apa anak-anak mereka di sekolah, karena itu tadi karena ada komunikasi, maka ya mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka berpikir anak kami baik-baik saja, karena kalau misalnya anak-anak kami sedang tidak baik-baik saja, pasti ada laporan. Kan seperti itu ya Pak Patris ya? Iya. Jadi dengan selalu melaporkan atau menyampaikan kepada orang tua peserta didik mengenai anak-anak mereka di sekolah, maka nanti orang tua pasti bertanggung jawab, pasti selalu melakukan sesuatu kepada anak mereka. Saya kira itu langkah yang sangat luar biasa Pak Patris. Solusi terbaiklah menurut saya Pak Patris ya, yang Pak Patris temukan, yang Pak Patris bisa lakukan ke depannya untuk menaikkan level kedisiplinan anak-anak Pak Patris di sekolah. Yang berikut Pak Patris, saya mau tanya, mulai kapan kira-kira Bapak mau lakukan solusi ini? Kalau untuk solusi ini Pak, memang kami sudah perlahan menerapkannya, gitu. Kalau sudah mulai diterapkan dan kedepannya tentunya akan diterapkan lebih maksimal lagi Pak. Oke. Solusi. Oke. Jadi solusi ini sebenarnya sudah dilakukan selama ini, hanya ke depan dibuat lebih maksimal lagi ya. Lebih ditingkatkan lagi. Oke, lebih intens lagi lah kira-kira seperti itu. Oh baiklah Pak Patris, saya kira diskusinya seperti itu. Bapak sudah menemukan solusinya. Yang terakhir pertanyaan dari saya Pak Patris, setelah kita berkolaborasi, setelah kita berdiskusi berapa menit ini Pak Patris, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan yang kita lakukan tadi, dari proses coaching yang kita lakukan tadi, apa yang Pak Patris dapatkan? Iya, baik, terima kasih. Pertama Pak ya, dengan proses coaching seperti ini tadi apa ya, di sisi lain saya curhat juga sih tentang kondisi saat ini ya. Pertama yang saya dapatkan, terima kasih karena Bapak sudah memberikan penegasan buat saya, sudah memberikan motivasi lah buat saya sebagai guru gitu, untuk menjalankan tugas sebagai guru di lingkungan sekolah. Yang kedua, menjalankan tugas-tugas dalam hal ini adalah mendidik peserta didik untuk membina dan membentuk karakternya gitu. Nah, kalau dari dari segi perasaan sih saya merasa senang sekali loh Bapak ya, hari ini kita bisa berdiskusi seperti ini ya. Jadi harapannya gitu, dengan adanya diskusi-diskusi ini tadi bisa menumbuhkan semangat saya lagi itu dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang guru gitu.
Oke Pak Oke Pak Patris, jadi Pak Patris semacam apa namanya mendapat kekuatannya. Ya, Kemudian adalah gambaran atau solusi bagaimana cara Bapak nanti untuk meningkatkan kedisiplinan anak Bapak di sekolah. Jadi Bapak sekarang sudah lega, sudah lega lah, karena gambaran solusi atas masalah yang Bapak hadapi itu sudah ada. Begitu ya Pak Patris ya. Iya Pak. Oke Pak Patris, saya kira kita sudah sudah melakukan diskusinya, kuncinya, kemudian kita juga dibatasi oleh waktu Pak Patris. Saya kira proses coaching kita cukup sekian. Yang terakhir saya mau sampaikan Pak Patris. Yang pertama terima kasih Pak Patris sudah berkenan berkolaborasi dengan saya saat ini, mendiskusikan apa yang Bapak hadapi. Bapak sudah temukan solusinya. Jadi sudah bagus sekali Pak Patris. Terima kasih untuk itu. Yang kedua, saya mau sampaikan Pak Patris tetap semangat, lakukan yang terbaik buat anak-anak Bapak di sekolah. Karena harapan kita, harapan orang tua, anak-anak juga sama, menjadikan anak-anak itu sebagai pribadi yang berkualitas, yang terbaik lah, yang luar biasa lah, yang paling hebat di masa depan mereka nanti, demi diri mereka sendiri, demi orang tua, demi lembaga pendidikan, demi kita, terutama demi bangsa dan negara. Saya kira seperti itu Pak Patris. Terima kasih Pak Patris. Terima kasih juga Pak Pius ya. Karena tadi sudah mau mendengar nih semua keluh kesah saya ya, sudah memberikan banyak solusi juga. Jadi terima kasih Pak. Mohon maaf tadi mengganggu waktunya ya Pak ya. Tidak apa-apa Pak Patris. Tidak apa-apa. Terima kasih. Selamat siang. Ya Pak. Selamat siang juga Pak ya. Baik. Luar biasa. Pak Pius, kalau diizinkan memberikan nilai skala 1 sampai 10, saya melihatnya Pak Pius berada di level yang sangat tinggi. Pak Pius sudah melakukan proses coaching dengan baik. Yang saya mau tahu dari Pak Pius, dari pendapatnya Pak Pius, menurut Pak Pius selama proses coaching tadi dengan Pak Patris, apakah prosesnya sudah sesuai dengan konsep awal atau di praobservasi? Kira-kira bagaimana Pak Pius? Terima kasih Pak Rian. Menurut saya proses coaching yang saya lakukan dengan coach saya tadi, dengan Pak Patris dalam hal ini sudah sesuai dengan konsep awal. Kami atau saya selaku coach sudah melewati semua tahapan tirta itu. Demikian Pak Rian. Baik Pak Pius, saya juga melihatnya seperti itu. Pak Pius tadi mengatakan di awal bahwa fokus dari kompetisi coaching adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu tadi Pak Pius. Betul sekali Pak Rian. Saya melihatnya ini sangat luar biasa, karena selama proses coaching tadi Pak Pius betul-betul mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga Pak Patris selaku coach mampu menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, dan itu sangat hebat sekali Pak Pius. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Pak Pius. Tadi kan Pak Pius fokusnya di pertanyaan berbobot. Kira-kira kalau ke depannya Pak Pius dipercaya oleh lembaga menjadi coach, atau satu saat Pak Pius menjadi supervisor, kompetensi apa yang Pak Pius ingin kembangkan lagi ke depannya? Terima kasih Pak Rian atas pertanyaannya. Jika kedepannya saya mendapat kesempatan lagi untuk menjadi coach, kompetensi yang saya akan kembangkan itu ada dua. Yang pertama kehadiran penuh atau presence itu. Yang berikut mendengarkan aktif. Dua itu Pak Rian. Baik Pak Pius, terima kasih sudah melakukan dengan baik. Selamat siang. Selamat siang Pak Rian. Terima kasih banyak. Ya baik. Selamat siang Pak Patris. Ya selamat siang Pak Pius. Selamat siang juga Pak Pius. Bagaimana kabar Pak Patris? Puji Tuhan Pak Pius, kabar baik. Jadi kalau dengan Pak Pius sendiri kabarnya bagaimana Pak?
Saya juga kabar baik, Pak Patris. Syukurlah kalau begitu Pak ya. Oke, baik Pak Patris. Saya dengar ini hari Pak Patris ada rencana untuk melakukan coaching dengan Pak Rian ya Pak Patris. Iya Pak, jadi kebetulan sudah ada janjian dengan Pak Rian. Jadi sebentar lagi ini mau mulai coaching sudah Pak. Oke. Selaku observer Pak Patris ya, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dulu dengan Pak Patris sebelum melakukan proses coaching nanti. Yang pertama, seperti apa persiapan Pak Patris sebelum melakukan coaching nanti? Ya baik, terima kasih Pak Pius. Ya. Yang pertama tentunya persiapan waktu Pak ya. Yang kedua tempat dipersiapkan secara maksimal untuk melakukan proses coaching. Yang ketiga adalah rubrik penilaian Pak untuk proses coaching nanti itu. Oke, rubrik penilaian, waktu dan tempat sudah disiapkan dan pastikan juga bahwa coaching nanti mengikuti alur Tirta ya. Iya, tentunya iya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Patris. Yang berikut kan ada 3 kompetensi inti coaching Pak Patris ya. Iya Pak ya. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi inti itu Pak Patris saat coaching nanti spesifiknya ke kompetensi yang mana Pak Patris? Kalau untuk proses coaching sekarang sih Pak ya, kalau dari saya nanti konsepnya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak terhadap coachingnya. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa Pak Patris. Yang terakhir Pak Patris yang ingin saya tanyakan, apa indikator pencapaian yang Bapak ingin dapatkan dari proses coaching dengan Pak Rian nanti? Ya baik, tentunya indikatornya pertama menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot ya, menggali potensinya Pak Rian nanti untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya Pak gitu. Oke, jadi mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dan yang pada akhirnya menemukan solusi oleh Pak Rian sendiri atas Pak Rian hadapi. Iya Pak. Baiklah Pak Patris, saya kira diskusi awal kita cukup sekian saja Pak Patris ya. Sekarang saya memberikan waktu dan tempat kepada Pak Patris untuk melakukan proses coaching dengan Pak Rian. Silakan Pak Patris. Ya baik, terima kasih Pak Pius ya sudah berdiskusi di awal ini. Ya baik. Selamat siang Pak Rian. Selamat siang Pak Patris. Iya baik. Bagaimana kabarnya Pak? Sangat baik Pak, sangat baik. Oke baik, puji Tuhan ya. Jadi saya harapnya sih kita pagi ini tetap semangat ya Pak Rian ya, walaupun kita selalu diterpa dengan berbagai jenis masalah-masalah yang sering kita hadapi, baik itu di lingkungan pekerjaan dan juga lingkungan keluarga ya Pak ya. Ya jadi Pak Rian, kebetulan tadi kita kan sudah ada perjanjian nih untuk melakukan proses coaching ya. Kira-kira dari Pak Rian sendiri apa yang mau didiskusikan gitu Pak Rian? baik. Terima kasih Pak Patris karena sudah meluangkan waktu untuk saya pada siang hari ini. Sangat bersyukur sekali akhirnya saya menemukan teman rekan sejawat yang bersedia menjadi teman. Jadi begini Pak Patris, saya inginkan kalau bahwa di sekolah harus minimal memiliki kemampuan menulis dan nama ini sudah dijalankan. bahkan ada haknya, ada yang buku, barukan di website, majalah dinding dan juga media-media lain.
Pak Patris sedang menulis dengan jujur. dengan jujur. Permisi Parian, permisi, mohon maaf ini Pariannya karena mungkin kondisi jaringan, jadi saya tidak mendengarkan dengan baik ini. Mungkin diperjelas lagi Pak. Baik. Jadi begini Pak Patris, Saya selalu kita bahwa bahwa kita harus menerima kemampuan menulis. selama ini Selama ini banyak dari banyak dari mereka mengumpulkan tulisan berupa puisi karya karya jiplakan Pak. ada yang ambil Dari internet, ada yang ada yang menyuruh menyuruh keluarganya untuk menulis, dan itu menjadi itu menjadi masalah karena di di luar harapan saya, di mana harapan saya itu adalah tulisan yang tulisan yang dikumpulkan siswa itu adalah karya original mereka. Jadi saya mau diskusikan tentang itu Pak. Oh gitu ya Pak Rian ya. Jadi masalah yang dihadapi Pak Rian ini adalah banyaknya anak-anak yang yang suka menulis puisi hasil jiplakan, artinya puisi yang sudah dibuat oleh penulis sebelumnya ya. Nah intinya di sini Pak Rian pengennya ya siswa dan siswi itu punya kreativitas sendiri, artinya menulis puisi itu berdasarkan hasil pemikirannya sendiri lah gitu, hasil karya sendiri lah gitu Pak Rian ya. ya Pak. Ya Pak. Oke. Nah baik Pak Rian, kira-kira Pak Rian ya, selama Pak Rian sudah mengamati dan juga melihat hasil karya atau puisi dari anak-anak ini yang notabene Pak Rian menilai bahwa lah ini hasil jiplakan, ini hasil karya orang lain. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Rian gitu selama Pak Rian melihat hasil mereka selama ini? Baik, Baik, Pak Patris, tentu tentu sebagai guru saya saya harus tulisan tulisan dengan teliti. saya menemukan Hasil jiplakan, dan yang saya lakukan itu saya memotivasi memotivasi mereka, memberikan semacam dorongan dengan mengatakan begini, apapun apapun hasil tulisan intinya adalah hasil hasil karya karya kalian sendiri. baik buruknya Saya tidak peduli, intinya adalah hasil karya mereka. itu yang saya lakukan Pertama kali. yang Yang kedua, selain memotivasi itu, saya menanyakan kesulitan selama menulis tanyakan. Jadi itu yang saya lakukan. Namun itu tadi tidak ada perubahan dalam diri siswa. Masih saja tugas yang hasil plagiat itu. Oh gitu. Jadi selama ini Pak Rian sudah memberikan motivasi gitu ya kepada anak-anak supaya mereka menulis puisi hasil kreativitas, hasil ide sendirilah gitu. Tapi kebanyakan anak-anak masih masih menulis hasil jiplakan gitu ya. Nah, melihat kondisi seperti itu Pak Rian ya, kira-kira ada tidak ya ide dari Pak Rian sendiri ya supaya anak-anak itu tidak lagi menulis puisi atau menjiplak hasil karya orang lain gitu, selain dari memberikan motivasi untuk memiliki puisi hasil karya sendiri gitu Pak. Baik, Pak Patris. Selama ini yang saya lakukan itu, saya mencoba memetakan minat. Jadi dalam hari ini ada kemungkinan siswa yang menyalin puisi orang atau plagiat ini ada kemungkinan punya minat menulis. Mungkin mereka punya minat di bidang-bidang lain. Itu yang coba saya petakan ke depannya Pak Patris. Oh gitu. Nah, ya baik, ini menarik sekali ya Pak Rian ya. Jadi tadi Pak Rian ternyata sudah memetakan ya bahwa alasan dasar anak-anak ini menulis puisi hasil jiplakan mungkin dilihat dari minat mereka terhadap puisi itu ya. Nah, di sini Pak Rian, kira-kira menurut Pak Rian sendiri ini ya,
hasil pemetaan yang Parian sudah lakukan gitu, kira-kira persentasi siswa yang misalnya dalam kelas Parian ini, kira-kira persentasi siswa yang tidak minat di menulis puisi itu kira-kira berapa persen itu Pak? Kalau menurut Pak? kurang lebih 50%. hampir Waduh. sebentar, dan yang parahnya lagi itu rata-rata didominasi oleh siswa atau murid laki-laki. Perempuan tidak ada yang begitu. Oh, waduh. Dari ternyata kalau dilihat dari presentasi ya Pak ya sekitar 50%. Nah, saya rasa itu kalau dikategorikan ke dalam domainnya level, berarti anak-anak sekarang itu di kelasnya Bapak itu masih berada pada level 5 Pak ya, dalam minat mereka untuk menulis puisi. Nah, kira-kira Parian nih, menurut Parian sendiri nih ya, kira-kira rencana yang Parian lakukan nih, untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa-siswi ini untuk bisa menulis puisi berdasarkan hasil karyanya gitu. Rencana yang dilakukan Parian sendiri apa kira-kira? Baik, Baik, Pak Patris. Patris, seperti tadi yang saya sampaikan, Saya melihatnya mungkin siswa laki-laki atau murid pria ini tidak tidak punya niat atau motivasi untuk menulis. kemungkinan minat mereka bukan di situ. Sehingga nanti rencana saya ke depan saya melakukan pemetaan ulang secara maksimal untuk mengetahui bakat minat mereka. Kalau nanti siswa itu tidak punya minat menulis, ya tidak mungkin saya paksa. apalagi kurikulum sekarang kan ya memberikan anak kebebasan dalam arti biarkan dia mengembangkan apapun yang dia mau, bukan yang guru mau kan. Jadi akan pemetaan secara maksimal ke depan itu rencana yang saya lakukan. Oh ya, jadi ini menarik sekali ya Parian ya. Jadi Parian akan melakukan pemetaan ulang gitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu Parian ya, nanti hasil pemetaannya itu kan Parian tahu nih bahwa ini anak yang tidak suka puisi, ini anak yang suka puisi. Nah, kira-kira bagaimana solusi dari Parian untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak yang tidak suka apa ini Pak? Tidak suka puisi ini nanti. Artinya kan mereka ini kan diharuskan untuk mempelajari bahasa Indonesia gitu Pak. Sementara mereka tidak suka puisi. Kira-kira bagaimana solusi atau caranya Parian untuk memenuhi kebutuhannya mereka itu? Jadi begini Pak Patris, betul sekali bahwa harus dalam bahasa Indonesia di mana siswa harus mampu menulis puisi. Tentu kedepannya saya melakukan pemetaan. Kalau nanti dimanfaatkan mereka membaca karya orang lain. Kalau nanti saya menulis ada peluang bahwa mereka terus melakukan plagiat. Jadi seperti itu. Oh iya, baik. Jadi ini menarik sekali. Dari Parian ini tentunya memiliki banyak solusi lah ya untuk memenuhi kebutuhan belajar dari peserta didik yang dididik oleh Parian itu sendiri ya. Nah, kalau selama ini nih Parian yang dihadapi Parian gitu ya, kira-kira ada tidak tantangan tersendiri dari Parian ya dalam menghadapi situasi anak-anak yang tidak yang tidak suka dengan puisi sehingga hasilnya selalu menjiplak hasil puisi karya atau karya orang lain, apalagi sudah dijiplak terus dipublikasi lagi gitu. Tentunya tantangannya luar biasa Pak Patris. Bahkan saya sempat menyimpulkan bahwa ini siswa ini kemungkinan besar ada niat mau menguji saya selaku guru. Maksudnya, apakah karya yang mereka kumpulkan luput tidak dari pandangan saya, tahu tidak oleh gurunya bahwa karya ini jiplakan. Jadi itu yang saya simpulkan. Tantangannya ya saya selaku guru yang mesti punya koleksi banyak puisi, membaca banyak sehingga saya bisa mendeteksi karya anak ini
jiplakan atau bukan ya. Seperti yang tadi Pak Patris bilang, jangan sampai nanti saya publikasikan di website, publikasikan di Facebook, media sosial lainnya, dan nanti diklaim oleh orang, oh ini punya saya, kan repot nanti jadinya. Iya, iya. Iya, baik Pak Rian, tadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rian ini ya. Jadi tentunya di sini Pak Rian punya komitmen ya untuk bagaimana memotivasikan lagi siswa itu supaya dia lebih berkreatif lagi gitu dalam pelajaran puisi lah gitu ya, supaya tidak lagi terjadi yang namanya plagiarisme gitu ya. Nah, kalau di sini Pak Rian mungkin tidak nih dari Pak Rian sendiri nih ya, kira-kira dalam menghadapi atau menangani masalah-masalah seperti ini, kira-kira siapa sih pihak-pihak yang menurut Pak Rian selama ini sudah membantu atau yang sudah memberikan solusi atas masalah-masalah yang Pak Rian hadapi gitu? Baik, Baik, Patris. Pak Patris, tentu orang yang bisa membantu saya adalah orang yang serumpun dengan saya di satu bidang. Orang yang betul-betul juga memiliki kemampuan memahami yang berikutnya tentu saya juga membutuhkan rekan sejabat untuk mengatasi masalah ini, Pak Patris. Seperti itu. Oh iya. Nah, terus rencana kedepannya nih Pak Rian ya, rencana tidak lanjut dari Pak Rian sendiri gitu ya, terhadap situasi yang Pak Rian hadapi gitu. Artinya Pak Rian tadi kan sudah membuat komitmen lah ya, membuat komitmen untuk menentukan atau mencari solusi atas masalah yang sudah dihadapi ini. Kira-kira bagaimana sih cara Pak Rian untuk memastikan supaya komitmen itu terus dijalankan ke depannya? Tentu nanti Pak Patris saya membuat sebuah jadwal khusus sehingga nanti tidak terbengkalai segala harapan, segala keinginan yang saya miliki agar siswa tidak lagi melakukan tindakan plagiarisme seperti itu. Oh iya, baik. Gitu Pak Patris. Jadi, Pak Patris. Iya, baik Pak Rian. Jadi saya sudah memaklumi ini. Jadi saya sendiri juga sudah bisa memahami apa yang sudah Pak Rian alami ya, yang sudah Pak Rian hadapi terhadap siswa dan siswinya Pak Rian ini. Dari masalah ini Pak Rian ya, tentunya kan kita ini kan setiap kali kita memiliki masalah atau situasi yang kita hadapi ya, tentunya kita pasti memikirkan nih kira-kira strategi apa yang tepat sih ya, strategi yang tepat ya, jika kita sudah menerapkan strategi lain tapi belum maksimal diterapkan, kira-kira strategi yang tepat menurut Pak Rian yang akan dijalankan ke depannya supaya motivasi siswa dalam belajar puisi di kelasnya Bapak itu setidaknya bisa naik sedikit lah, naik dari 50% itu tiba-tiba bisa baik ke 80% atau dari level 5 ke tiba-tiba ke level 8 gitu. Strategi yang Bapak Rian bisa lakukan ke depannya apa? Baik. Jadi ada kemungkinan siswa melakukan tindakan plagiat mungkin bisa jadi karena motivasinya kecil. Sehingga strateginya adalah memberikan motivasi. Kedua, mungkin siswa tidak memiliki minat terhadap adalah ke bidang lain, mungkin membaca. Mungkin siswa juga melakukan tindakan mungkin juga karena kurangnya pendampingan dari saya selaku guru. Depan ya, saya mesti memiliki banyak waktu cukup waktu untuk mendampingi siswa selama proses kreatif menulis tersebut. Oke, baik Pak Rian ya. Jadi di sini saya melihatnya Pak Rian bertanggung jawab sih ya atas komitmen yang Pak Rian lakukan ke depannya gitu ya. Nah, saya rasa Pak Rian ya, diskusi kita hari ini sangat menarik sekali sih saya lihat ya. Dimana tadi Pak Rian sudah mulai menemukan solusi gitu
atas permasalahan-permasalahan yang Pak Rian hadapi gitu. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Pak Rian ya, kira-kira selama kita berdiskusi tadi lah Pak Rian ya, kira-kira bagaimana sih perasaannya Pak Rian gitu, perasaannya Pak Rian selama kita berdiskusi menyangkut masalah yang Pak Rian hadapi tadi ini. Baik, Saya merasa bersyukur karena ternyata solusi itu ada dalam diri saya. Saya bersyukur karena ada bantuan ya berupa teman diskusi Pak Patris memberikan saya pertanyaan-pertanyanyaan pemantik sehingga muncullah solusi itu yang sebenarnya sudah ada dalam diri saya, hanya selama ini tidak muncul. begitu. Oke, baik Pak Rian ya. Baik Pak Rian, saya rasa kayaknya waktu kita sudah cukup ya Pak Rian ya. Jadi kebetulan nanti setelah ini juga saya ada kelas sehingga saya rasa diskusi kita cukup ya. Nanti kita di lain kesempatan kita berdiskusi lagi ya. Jadi terima kasih Pak Rian yang sudah mau berdiskusi lah dengan saya tadi untuk hal-hal yang dihadapi selama ini gitu. Sekiranya hasil diskusi ini tadi menjadikan motivasi buat kita untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru di sekolah gitu. Saya rasa cukup sekian sih Pak Rian ya. Baik, terima kasih Pak Patris. Dikerabut Potong itu bagian roden. Saya izin ke rumah dulu. Ada belum mati. Saya mau baca satu kalau Patri. Oh begitu. Yo. Oke. Siang. Dia menit Taruh 5 menit. 5 menit boleh. Oke. Oke, siap. Oke, Pak Patris. Iya, oke. Yuk. Selamat siang Pak Patris. Iya, selamat siang, Pak. Iya, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching dengan Pak Rian ya Pak Patris ya? Iya, Pak Pius, iya. Oke. Seperti biasa Pak Patris, sekarang kita sudah lakukan diskusi di awal tadi untuk pra-observasi. Nah, sekarang kita diskusi untuk pasca observasi. Pertanyaan pertama saya Pak Patris, menurut Pak Patris nih selaku coach yang meng-coaching Pak Rian tadi, bagaimana perjalanan proses coaching tadi, apakah sudah baik atau seperti apa Pak Patris? Ya, baik Pak Pius, terima kasih ya. Menurut saya pribadi ya, alur coaching tadi sudah baik, setidaknya sudah mengikuti alur percakapan Tirta lah ya, di mana kita sudah memetakan tujuan, sudah identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab gitu. Nah, saya rasa hasil coaching tadi sudah sangat baik sekali gitu Pak ya. Oke, Pak Patris, saya juga melihatnya seperti itu Pak Patris ya. Bapak sudah melakukan proses coaching dengan Pak Rian, sudah mengikuti alur Tirta mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, ya, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Tadi Bapak menanyakan komitmen Pak Rian, betul Pak Rian, Pak Patris. Jadi proses coachingnya sudah mengikuti alur Tirta. Kemudian saya melihatnya juga Pak Patris ya tadi di pra-observasi, ketika saya tanya tadi di pra-observasi kompetensi inti apa yang Pak Patris mau spesifikkan di proses coaching hari dengan Pak Rian. Pak Patris di awal mengatakan bahwa kompetensi yang mau didominankan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Dan apa yang saya amati selama proses coachingnya Pak Patris dan Pak Rian tadi, Pak Patris betul-betul sudah melakukan itu. Pertanyaan-pertanyaan yang Pak Patris sampaikan kepada Pak Rian selaku coaching itu memang berbobot
sangat berbobot sehingga Pak Rian juga dengan leluasa yang bangun dialog dengan Pak Patris, kemudian dia menggali potensinya sehingga tadi endingnya atau pada akhirnya Pak Rian menemukan sendiri solusinya. Ya, tadi kan Pak Rian bilang, terima kasih Pak Patris, ternyata solusi atas masalah ini ada pada diri saya, hanya selama ini saya tidak bisa menemukannya, dan itu bisa ditemukan oleh Pak Rian setelah melakukan proses coaching atau setelah di coaching oleh Pak Patris. Jadi luar biasa Pak Patris ya, luar biasa. Pertanyaan terakhir Pak Patris, jika kedepannya Pak Patris dipercayakan mungkin oleh kepala sekolah, ya mungkin juga oleh organisasi di luar sekolah yang masih ada hubungannya dengan pekerjaan Bapak sekarang selaku pengajar dan pendidik, jika diberi kesempatan lagi untuk melakukan coaching atau berperan sebagai coach, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari tiga kompetensi inti coach itu tadi? Ya, baik, terima kasih Pak Pius. Tentunya ya pada saat coaching nanti tentunya saya ingin pertama itu mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, ya. Yang kedua kompetensi mendengarkan aktif atau menyimak, ya. Nah, dan kompetensi yang ketiga juga tentunya pada saat proses coaching selanjutnya kayaknya bagus juga Pak untuk diterapkan lagi, yaitu mengajukan pertanyaan sangat berbobot itu. Saya rasa ketiga kompetensi ini sebaiknya harus diterapkan semuanya gitu. Oke, Pak Patris. Jadi kedepannya Pak Patris ingin mengembangkan dua kompetensi inti coach yang lain, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Ya. Juga Pak Patris tetap ingin kembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Saya sepakat dengan Pak Patris bahwa ketiga kompetensi ini harus diterapkan secara bersamaan. Ya, karena dengan menerapkannya secara bersamaan, sekurang-kurangnya seperti itulah cara pandang Pak Patris ya. Dengan menerapkannya secara bersamaan, maka proses coaching itu bisa berjalan dengan baik dan bermakna. Bermaknanya yaitu si coach bisa menggali potensi dirinya sendiri. Kemudian endingnya nanti coach sendiri bisa menemukan oleh dirinya sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Baik Pak Patris, saya kira diskusi kita berakhir di sini karena kita masih ada agenda yang lain. Terima kasih Pak Patris sudah melakukan coaching dengan Pak Rian. Terima kasih. Selamat siang. Ya baik, selamat siang juga Pak Pius. Terima kasih banyak yang sudah melakukan observasi Pak Pius. Pak Patris. Ya, Pak Patris. Oke, baik. Iya baik, selamat sore Pak Rian ya. Selamat sore Pak Patris. Ya. Jadi Pak Rian, saya mendengar bahwa hari ini Pak Rian akan melakukan coaching dengan Pak Pius ya. Betul. Iya. Nah, apa ya? Kira-kira menurut Pak Rian nih pada saat coaching nanti, apa yang hal-hal yang perlu yang perlu dipersiapkan oleh Pak Rian gitu? Baik, terima kasih Pak Patris. Tentu selaku coach saya harus memiliki beberapa persiapan. Yang pertama Pak Patris, saya tentu menyiapkan rubrik penilaian skala 1 sampai 4. Yang berikutnya persiapan berikut tentu saya harus memahami alur kurva yang dipakai untuk melakukan proses coaching. Saya juga harus perlu memahami kompetisi di coaching ada 3, kehadiran penuh, mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi kurang lebih begitu Pak Patris untuk persiapannya. Oh ya baik ya Pak Rian. Jadi setidaknya Pak Rian lebih dahulu lah memahami alur tirta dalam proses coaching ya. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi coaching yang
apa namanya yang sudah diterapkan yang dipakai gitu kira-kira. Nah, kompetisi apa yang menurut Pak Rian nanti akan dipakai pada saat melakukan coaching dengan Pak Pius? Baik, Pak Baik, Pak Patrice, dari tiga itu saya lebih yang ke mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Patrice. Oh iya. Oh gitu ya, jadi ya lebih mengedepankan pertanyaan berbobot Pak Rian ya. Jadi kira-kira menurut Pak Rian sendiri gitu ya, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti, kira-kira indikatornya itu apa Pak Rian dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat melakukan coaching nanti? Jadi Pak Terima kasih. dari Tiga kompetensi inti itu sebenarnya pertanyaan berbobot ini juga bisa muncul kalau kita mendengar. Tapi nanti saya spesifiknya di situ. Jadi indikatornya Pak Patrice, saya harus menangkap atau mampu menangkap kata kunci yang disampaikan oleh kunci untuk nanti dijadikan kata dasar atau panduan saya untuk mengajukan pertanyaan yang betul-betul memancing atau memantik kunci untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Begitu Pak Patrice. Oh ya gitu ya Pak Rian ya. Oke baik, saya rasa cukup Pak Rian ya. Jadi saya cukup sampai di sini kita berdiskusinya. Jadi saya persilakan kepada Pak Rian untuk melakukan coaching dengan Pak Pius ini. Baik. Terima kasih Pak Rian. Menjelang sore Pak Pius. Selamat siang Pak Rian. Apa kabar nih Pak? Baik Pak Rian. Kalau Pak Rian kabarnya bagaimana? Baik juga Pak Pius. Ini saya melihat ekspresi dari Pak Pius. Ini kabar baik ini mungkin lebih ke raganya, sementara pikirannya pasti ada sesuatu yang perlu didiskusikan sore ini. Luar biasa Pak Rian ini. Ternyata Pak Rian bisa melihat apa yang sebenarnya ya, atau ya melihat apa yang sebenarnya ada dalam pikiran saya hari ini. Betul sekali Pak Rian. Ini ada masalah ini Pak Rian. Tapi mohon izin bertanya dulu Pak Rian ya. Pak Rian punya waktu untuk berdiskusi dengan saya saat ini Pak Rian? Sebenarnya tidak punya Pak. Hanya bicara tentang saling membantu rekan sejawat. Bagaimanapun kesibukan wajib yang namanya saya siapkan Pak. Jadi punya Pak, sangat punya. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih atas kesediaannya. Begini Pak Rian. Ini masalah yang saya hadapi ini Pak Rian. Saya sudah mengajar di sekolah ini kurang lebih 2 tahun. 3 tahun lah Pak Rian ya. Tapi saya melihat anak-anak itu kurang punya minat Pak untuk mengikuti proses pembelajaran. Dari rendahnya minat mereka Pak Rian berujung pada rendahnya nilai yang mereka peroleh. Nilai yang mereka peroleh dari hasil penilaian itu betul-betul jauh dari standar KKM yang sudah ditentukan. Seperti itu Pak Rian masalah yang saya hadapi. Baik, saya menyimpulkannya bahwa masalah yang dihadapi Pak Pius dalam pelajaran bahasa Jerman minatnya berkurang atau sangat kurang, sehingga imbasnya adalah nilai di bawah KKM. Betul Pak Rian. Betul itu masalahnya. Baik Pak Pius, kalau boleh tahu rendahnya minat siswa itu yang seperti apa Pak Pius? Seperti apa? Rendahnya minat belajar siswa itu Pak Rian, saya melihatnya itu ketika saya mengajar mereka kurang perhatian. Bahkan ada yang melakukan hal-hal lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang saya ajarkan. Ada yang lain lagi melihat keluar kelas. Pokoknya banyaklah hal yang mereka buat
Ya, yang saya simpulkan bahwa mereka tidak punya minat untuk mengikuti proses pembelajaran saya bahasa Jerman itu, Pak Aryan. Seperti itu, Pak Aryan, yang saya lihat. Baik, Terus, jadi indikator atau indikasi dari rendahnya minat itu bisa dilihat selama selama proses pembelajaran siswa tidak konsen, selalu melihat keluar kelas, bisa jadi menunggu kapan kira-kira bel istirahat, kurang lebih begitu. Ya, Pak Aryan, saya membacanya begitu, Pak Aryan. semacam maunya harus segera selesai lah itu proses pembelajaran. Betul, Pak Aryan. Betul, Pak Aryan. Jadi apa namanya, hanya fisik mereka saja yang ada di kelas bersama saya, Pak Aryan, tapi pikiran mereka itu ada di tempat lain, seperti itu. Jadi ini Pak Pius, saya pikir itu adalah gejala umum di setiap sekolah. Kalau ada sebuah problem, ada sebuah masalah, tentu ada penyebabnya. Jadi yang saya mau tahu dari Pak Pius, sepanjang pengamatan Pak Pius selama proses pembelajaran bahasa Jerman selama ini di kelas, kira-kira rendahnya minat itu atau kurangnya perhatian itu, penyebabnya kira-kira apa, Pak Pius? Penyebabnya menurut pengamatan Pak Pius ini. Terima kasih, Pak Rian. Menurut saya, ya, yang saya amati selama ini, Pak Rian, merendahnya minat anak mengikuti proses pembelajaran di kelas bersama saya. Itu mungkin karena mereka tidak menyukai metode pembelajaran yang saya lakukan. Selama ini Pak Rian, saya ya boleh dibilang 90% metode yang saya pakai itu ceramah, Pak Rian. Seperti itu saya melihatnya, metode ceramah ini kurang sesuai. Ya, kurang sesuai lah bagi anak-anak. Seperti itu, Pak Rian. Baik. Terus saya menyimpulkannya bahwa ada kemungkinan penyebabnya itu ada dua. Dari Pak Pius tadi, dari penjelasan Pak Pius, penyebabnya ada dua. Bisa saja dari Pak Pius selaku gurunya, mungkin karena metodenya terlalu tidak disukai oleh siswa. Dari diri siswa yang semacam kurang motivasi, begitu Pak Pius ya. Betul Pak Rian. Tadi Pak Pius 90% menggunakan metode diskusi. Metode ceramah, Pak Rian. Materi ceramah. Kira-kira ini Pak Pius, pernah tidak 10% itu Pak Pius menggunakan metode lain? Kalau ada mungkin bisa dijelaskan Pak Pius. Betul sekali Pak Rian ya, terima kasih pertanyaannya. Saya pernah mencoba menggunakan metode lain, yaitu diskusi kelompok, Pak Rian. Saya pernah beberapa kali menggunakan metode kelompok. Jadi peserta didik itu saya bagi ke dalam beberapa kelompok, Pak Rian. Tentu saya acak berdasarkan jenis kelamin, begitu ya Pak Rian ya. Kemudian saya acak berdasarkan kemampuan mereka juga, dalam artian bahwa tidak menempatkan anak yang pintar di kelompok yang sama dengan anak yang pintar. Seperti itu. Kenapa saya melakukan itu, Pak Rian? Tujuan saya supaya anak-anak yang pintar itu nanti bisa menjadi tutor sebaya bagi teman di kelompoknya yang kemampuannya agak rendah, seperti itu Pak Rian. Karena saya melihat juga Pak Rian ya, saya tidak tahu apakah Pak Rian punya pengalaman begitu juga. Kadang anak-anak itu lebih memahami, lebih tertarik kalau temannya sendiri yang mengajarkan. Seperti itu. Jadi makanya saya pernah menggunakan metode itu, tutor sebaya. Caranya bagi mereka dalam kelompok. Itu yang pernah saya buat selama ini Pak Rian, selain ceramah tadi. Baik Pak Pius, sangat luar biasa Pak. Ini pertanyaan lanjutannya begini Pak Pius. Kalau selama ini 90% ceramah, Pak Pius melihatnya rendah. Ya.
Kalau 10% diskusi, jadi jadi ada kemajuan melalui tutor sebaya. Apakah Pak Pius ada pemikiran bahwa kedepannya Pak Pius menggunakan metode diskusi saja? Kira-kira ini Pak Pius. Terima kasih Pak Rian. Kedepannya saya akan lebih banyak ya Pak Rian ya, akan lebih banyak menggunakan metode diskusi itu tadi. Ya, karena saya melihat kalaupun hanya 10% presentasinya dari yang saya gunakan selama ini, tapi hasilnya baik Pak. Sehingga kedepannya saya akan lebih banyak menggunakan metode diskusi itu dalam pembelajaran bahasa Jerman saya di kelas. Nah, seperti itu Pak Rian. Berarti menurut Pak Pius sendiri metode diskusi atau strategi ini sangat tepat ya Pak, dari segi hasilnya. Seperti itu Pak Rian. Saya dari segi hasil saya simpulkan itu metode yang tepat untuk saya terapkan di kelas bersama anak-anak saya. Baik, Pak Pius, terima kasih untuk jawabannya. Ini yang saya mau tahu ini Pak Pius. Dari penjelasan Pak Pius itu tadi, kedepannya kira-kira rencana yang dibuat Pak Pius itu seperti apa dan bagaimana melakukannya? Kedepannya ini Pak, itu tadi dalam proses pembelajaran di kelas saya lebih banyak menggunakan metode diskusi. Tetapi sebelumnya juga Pak Rian ya sudah. Ya ini saya jadi berpikir ini Pak Rian dari diskusi awal kita ini saya jadi berpikir ini mungkin kedepannya ini saya mesti petakan dulu apa namanya ya soal gaya belajar peserta didik Pak Rian ya, mungkin itu penting juga Pak Rian ya. Saya harus petakan dulu gaya belajar peserta didik karena memang mungkin ada peserta didik yang memang tidak suka ceramah, ada yang sukanya mungkin mendengar video atau materi atau cara-cara lain lah, sehingga ke depan ini saya ingin lebih dulu memetakan gaya belajar peserta didik sehingga nanti strategi yang saya lakukan di kelas itu, strategi yang saya terapkan di kelas itu betul-betul sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan lah, seperti itu Pak Rian. Jadi saya petakan gaya belajar, kemudian terapkan materi strategi diskusi tadi Pak Rian. Dan rencananya Pak Rian, saya juga akan mungkin mengajar menggunakan media Pak Rian. Ya, karena terus terang selama ini dalam hal ceramah tadi itu saya hampir pasti tidak pernah menggunakan media Pak Rian. Seperti itu. Jadi ke depan ini saya mencoba menggunakan media pembelajaran, mungkin slide PowerPoint begitu. Kebetulan sekali Pak Rian ya, sekolah kami sudah masuk jaringan listrik dan sudah dibawa ke kelas-kelas juga. Jaringan internet di sekolah kami juga sekarang sudah mulai bagus, sehingga ke depan rencananya saya mau memanfaatkan itu semua Pak untuk meningkatkan minat belajar peserta didik tadi. Demikian Pak Rian. Baik, Pak Pius, itu rencana yang sangat luar biasa. Memang betul bahwa orang guru itu harus berani keluar dari zona nyaman, harus berani melakukan sesuatu yang baru meskipun nanti dalam perjalanannya ada hambatannya, kurang lebih ya kita harus keluar kebiasaan sebelumnya. Ini Pak Pius, ini yang saya mau tanyakan. Tadi kan Pak Pius menjelaskan bahwa ketika siswa diskusi hasilnya lebih bagus dibanding ceramah, dan Pak Pius memutuskan akan menggunakan hal itu. Terus ini Pak Pius, nanti kalau siswa berdiskusi dan tutor sebaya dalam kelompok yang saya mau tahu sekarang itu bentuk pendampingan terhadap kelompok tersebut bagaimana Pak Pius kira-kira? Terima kasih Pak Rian. Tentu ketika peserta didik berdiskusi, saya akan mengamati Pak dari kelompok ke kelompok, mengamati seperti apa mereka berdiskusi, mana siswa yang aktif, mana yang tidak aktif. Dan ketika saya amati ada siswa yang tidak aktif misalnya dalam kelompok, saya harus menggali lebih jauh.
berdiskusi dengan siswa tersebut, kira-kira apa masalahnya sehingga kamu tidak aktif. Mungkinkah memang kamu tidak suka belajar kelompok? Seperti itu Pak Rian. Kemudian dari pengamatan saya itu juga, kalau misalnya ada kelompok yang dominan aktif semua, ada kelompok yang secara umum tidak aktif anggotanya, maka saya akan rolling lagi Pak. Mana kelompok yang anggotanya aktif semua akan saya lebur lagi, bagi lagi supaya itu tadi tujuannya, supaya nanti ketika dia berada di kelompok yang mungkin kurang aktif, dia bisa menggerakkan teman-temannya untuk sama aktif seperti dia. Seperti itu Pak. Itu rencana yang akan saya lakukan dalam proses pendampingan diskusi kelompok tadi Pak Rian. Siap. Ini Pak Pius, tentang tadi dalam kelompok siswa rolling atau pindah-pindah, artinya dalam pembelajarannya Pak Pius, konsep kedepannya berarti kelompok itu tidak statis, maksudnya tidak harus orang yang sama dalam materi tersebut, selalu ada rolling berdasarkan hasil pengamatan. Ya Pak Pius. Betul Pak Rian. Betul. Saya menginginkan kelompok itu mesti berubah. Tentukan ada standar yang saya sudah tentukan di awal. Jadi kalau misalnya kelompok A tidak sesuai dengan standar saya, kelompok B sudah melampaui standar malahan, maka anggota-anggota kelompok B itu nanti akan saya lebur ke kelompok-kelompok lain yang belum mencapai standar. Tujuannya tadi supaya yang lebih aktif ini bisa mengaktifkan teman-teman. Begitu Pak Rian. Baik, ini hal lain yang tadi saya tangkap dari Pak Pius itu adalah ketika melakukan kunjungan kelompok, Pak Pius melakukan dampingan yang sangat dalam terhadap kelompok yang kurang aktif, sedangkan yang aktif dampingannya tidak terlalu dalam. Kurang lebih begitu dari Pak Pius ya. Betul Pak Rian. Kira itu rencana atau konsep ke depan yang sangat luar biasa. Ini Pak Pius. Tentu Pak Pius punya komitmen untuk kedepannya. Kira-kira kapan hal ini bisa dilakukan Pak Pius, dan bagaimana komitmen Pak Pius untuk menjalankan ini? Terima kasih Pak Rian soal komitmen dan kapan saya jalankan. Kebetulan sekarang kan anak-anak sudah mau ujian ini Pak Rian ya. Nanti mulai tahun ajaran baru Pak Rian. Tahun ajaran baru nanti saya jalankan ini. Jadi di pertemuan pertama itu saya petakan dulu belajar gaya belajar anak-anak saya di kelas. Lalu kita buat kesepakatan metode atau strategi belajar kita ke depan ini. Kita pelan-pelan meninggalkan metode atau strategi ceramah, kita lebih banyak ke diskusi kelompok dengan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan, dan itu semua mesti diberitahu kepada anak-anak saya. Itu rencana ke depan Pak Rian. Komitmen saya seperti itu. Baik. Komitmen yang sangat luar biasa. Saya bisa menyimpulkan bahwa kedepannya Pak Pius yang melakukannya diajarkan ajaran baru. Betul Pak Rian. Pertama yang tadi yang akan Pak Pius lakukan adalah melakukan pemetaan terhadap profil belajar dan juga minat siswa, dan juga membuat kesepakatan belajar dan strategi. Kurang lebih begitu dari Pak Pius ya. Betul Pak Rian. Itu tadi komitmennya sangat luar biasa. Kira-kira ini Pak Pius, apakah Pak Pius membutuhkan bantuan pihak lain untuk menjalankan ini ke depannya? Kira-kira. Terima kasih Pak Rian. Saya kira memang saya sangat membutuhkan bantuan pihak lain, Pak Rian, untuk mencapai tujuan. Saya harus berkolaborasi dengan teman-teman lain di sekolah. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Tadi tentu Pak Rian masih ingat bahwa ke depan saya akan menggunakan media. Tentu dalam proses penggunaan media ini saya bekerja sama dengan Wakil Kepala Sekolah urusan sarana prasarana Pak Rian. Kemudian kalau ada hal-hal yang baru mungkin yang belum ada dan itu mesti diadakan untuk mendukung proses pembelajaran di kelas, saya harus berkomunikasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan di sekolah saya. Dan Pak Rian, saya kira penting juga untuk saya lakukan nanti ke depan ini. Saya meminta kesediaan teman saya nanti untuk mengevaluasi cara mengajar saya
lebih kurang ketika saya mengajar di kelas, nanti saya panggil teman itu, ajak teman itu untuk berada di kelas untuk menilai saya dalam proses pembelajaran, sehingga nanti hasil evaluasi, hasil penilaian teman itu bisa saya jadikan bahan perbaikan ke depannya Pak Rian. Satu saja tujuannya supaya minat belajar bahasa Jerman anak-anak saya meningkat. Seperti itu Pak Rian. Baik, terima Terima kasih Pak Pius. Artinya Pak Pius itu siap untuk kolaborasi dengan pihak yang sekiranya bisa membangkitkan semangat belajar siswa. Misalnya tadi kan pengguna media, maka harus ada kerjasama dengan bagian sarana prasarana. Sehingga kalau Pak Pius ada kesulitan menggunakan media itu ya bisa kurang lebih harus ada. Jadi Pak Pius sebenarnya masih banyak yang perlu kita diskusikan, hanya kita ini dibatasi oleh waktu Pak Pius. Ini hal terakhir yang ingin saya tahu dari Pak Pius. Apa yang Pak Pius dapatkan dari proses coaching atau diskusi singkat kita sore hari ini? Terima kasih Pak Rian. Yang saya dapatkan, saya kira istilah yang saya bisa gunakan luar biasa Pak Rian. Sudah lama saya memikirkan masalah ini Pak Rian. Hanya kesalahan saya selama ini, saya memikirkan masalahnya Pak Rian, tidak memikirkan solusinya. Seperti itu. Jadi bersyukur bahwa sore ini atau siang ini Pak Rian punya waktu untuk berdiskusi dengan saya, sehingga solusi itu didapatkan, dan pada akhirnya saya tersadar ternyata solusi itu tidak ada pada orang lain, solusi itu ada pada diri saya sendiri. Hanya mungkin selama ini potensi saya untuk menggali potensi saya kurang tergali, kira-kira begitu Pak Rian ya, sehingga saya tidak bisa menemukan solusi itu. Terima kasih Pak Rian, sore ini atau siang ini Pak Rian sudah berdiskusi dengan saya dengan pertanyaan Pak Rian tadi, potensi saya digali betul, sehingga ya pada akhirnya saya menemukan solusi. Jadi itu yang saya dapatkan Pak Rian, solusi atas masalah yang saya hadapi sudah saya temukan. Begitu Pak Rian. Baik, Pak Pius, saya juga mengucapkan terima kasih. Dari masalah Pak Pius juga saya memiliki pemahaman baru terkait apa yang saya harus lakukan dalam kelas ketika minat belajar siswa itu rendah. Jadi baik Pak Pius, untuk mengetahui perkembangan dari Pak Pius itu, kalau nanti tahun ajaran baru ada waktu, ada kesempatan kita bisa diskusi kembali menyangkut perkembangan rencana yang Pak Pius lakukan ke depannya. Begitu ya Pak Pius? Siap Pak Rian. Terima kasih banyak Pak Rian. Saya akan berdiskusi dengan Bapak. Sukses atau gagal, pasti saya akan menghubungi Pak Rian untuk berdiskusi kembali. Terima kasih Pak Rian. Sekarang saya lega sekali Pak Rian. Saya puas, masalah sudah ada solusinya dan saya siap menjalankannya. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih, sama-sama. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Pak Rian. Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Rian sudah melakukan coaching tadi dengan Pak Pius ya. Nah, saya lihatnya bahwa proses coaching tadi sangat menarik ya, sangat menarik sekali, di mana Pak Rian sangat betul-betul memahami dan menerapkan konsep kita tadi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sangat berbobot sekali terhadap coach tadi, dalam hal ini adalah Pak Pius ya. Dimana pada saat coach tadi Pak Pius sudah bisa menemukanlah solusi atas permasalahan yang dialaminya selama ini. Nah, baik Pak Rian ya, pada saat coaching tadi kira-kira hal apa yang sudah dilakukan tadi oleh Pak Rian pada saat melakukan coaching dengan Pak Pius? Baik, terima kasih Pak Patris.
Tentu menurut pandangan saya pribadi tadi saya sudah melakukan kucing dengan Papius sesuai dengan alur tirta. mungkin di beberapa hal masih ada kekurangan. itu yang menjadi poin penting bagi saya untuk melakukan pembenahan diri ke depannya, sehingga ke depannya kalau dipercaya menjadi coach, saya bisa menjadi lebih baik, bisa menggali potensi dalam diri Kuci, bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada Kuci, sehingga Kuci betul-betul mampu menemukan solusi dari masalahnya dan juga menemukan potensi dalam dirinya yang mungkin sebelumnya tidak kira-kira begitu Pak Patris. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Rian, itu sangat menarik sekali tadi ya. Jadi saya juga mendengarnya dengan baik sekali ya Pak Rian. Nah untuk proses selanjutnya Pak Rian ya, proses selanjutnya yang kira-kira yang sudah sesuai itu apa gitu, atau ya akan dilakukan itu apa Pak Rian? Baik Pak Patris, tentu dari tiga kompetisi itu kucing itu saya harus mempelajari kembali, sehingga nanti ketika saya ditunjuk menjadi coach, saya harus betul-betul memiliki luas terkait kompetisi kucing, sehingga mampu menggali potensi dalam diri Kuci atau menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Kuci melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kurang lebih begitu Pak Patris. Iya, baik Pak Rian. Jadi saya juga tadi melihatnya sangat baik sekali ya, di mana Pak Rian selaku coaching ya sudah menerapkannya dengan baik, terutama pada proses coaching menggunakan terapan alur tirta tadi, di mana tadi Pak Rian sudah menggali lebih jauh, lebih dalam atas masalah yang dihadapi Papius. Nah, di sini juga dengan proses coaching tadi, dengan sendirinya nih Papius bisa menemukan solusi atas permasalahannya yang dihadapi itu. Jadi kalau saya melihat di sini sangat baik sekali tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Rian terhadap Papius dari proses coachingnya tadi itu. Nah, yang berikut Pak Rian. Nah, ini kan ada 3 kompetensi nih Pak Rian ya. Dari 3 kompetensi itu pada saat coaching tadi Pak Rian lebih memilih ke pengajuan pertanyaan yang berbobot lah ya. Kira-kira untuk proses kedepannya Pak Rian ya, proses kedepannya kira-kira yang ingin dikembangkan apa lagi? Apakah hanya menggunakan proses pertanyaan yang berbobot ini saja, ataukah menggunakan 3 kompetensi yang lainnya gitu? Baik Pak Patris, tentu saya juga harus memahami kompetensi kucing yang lain, seperti mendengar aktif dan juga kehadiran penuh. Seperti itu Pak Patris. Oh ya, baik. Saya rasa sudah sangat baik tadi Pak Rian ya. Pak Rian juga ingin mengembangkan 2 kompetensi lainnya, yaitu mendengarkan aktif ya, dan juga kehadiran penuh atau presence. Nah, saya rasa Pak Rian observasinya sudah cukup bagus. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak Patris. Selamat sore. Selamat sore juga. Ya.